ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati bersama Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Nagel beserta jajaran yang kita hormati Sakit Baik dan Bapak Ibu jamaah kajian sahabat dan Nagel. Kita bersyukur kepada Allah hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur. Semoga segala kenikmatan ini menjadikan kita pribadi yang takwa, pribadi yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya kita bersolawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, untuk para nabi dan tidak ada nabi yang setelah nabi beliau. Ibu bapak yang dirahmati Allah, suara saya di belakang jelas apa ambiar? Jelas ya. Oke, tidak boleh ngantuk tak denda. Baik, kita hari ini belajar tentang generasi fighter dan generasi mager. Ya, ini kan tidak ada anak-anak ya. Jadi ini kita ayo belajar ngomong dari hati ke hati sebagai orang tua. Materi ini tadi sebenarnya mau kami sampaikan di SMA Negeri 13 Pak. Hari ini tadi siang tadi ada sekitar 1000 berapa gitu. Nah kemudian karena LCD-nya nggak siap, jadi kami menyampaikan secara ya secara lisan langsung. Oke. Jadi yang pertama kita belajar 4 hal identifikasi generasi fighter dan mager itu, bagaimana Al-Quran memandang, kemudian analisanya seperti apa ya, kita analisa 2 generasi ini dan bagaimana kita menumbuhkan kepada anak kita itu generasi-generasi fighter biar kita melek dunia. Engkau lagi ngomong aing kok. Ibu-ibu ini jenenge ibu. Bu mau lihat apa perkembangan dunia? Siap ya? Kita cek fenomena di dunia. Jadi ini perpaduan antara listrik dan AI. Mengenali wajah pemiliknya, jadi nggak bisa dicuri, nggak jatuh. Keren, keren ya, keren. Kita masih bicara gua tembus Mekah gitu. Yang kedua, ini SMP atau Semakda ini bisa beli 1 ini paling nggak buat Pak Ketua PCM kalau mau kemana-mana ini. Berbasis drone ini. Tapi nggak boleh produksi, kalau ini produksi bahaya Pak. Nggak ada lalu lintasnya. Eksturismo memanfaatkan tentang aksi dan reaksi untuk terbang, di mana dorongan dari balik-balik menghasilkan gaya angkat yang cukup untuk mengangkat. Saya percepat. Ini adalah terowongan singkat. Sangat ya cepat. Sangat ya. Kita ngomongin apa? Negeri Konoha. Ketinggalan kan kita. Masya Allah. Semoga PCM Nagel bisa ke sana ini, bisa melihat ya. Tidak cukup dengan amin, harus direalisasikan. Oke, saya percepat ya. Dan luar biasa, pendidikan di Jepang itu anak-anak sampai kelas 3 SD itu pelajarannya bukan pelajaran
akademik. Tapi pelajaran kayak gitu, moral, karakter. Hebat orang Jepang itu dan sopan-sopan. Saking sopannya pernah ada orang Indonesia itu merokok Pak. Merokok OTC di gua. Ya. Kayak orang Indonesia di gua. Lah kalau orang Jepang itu mau rokoknya dipakai nang aspal. Pada aspal diambil tisu bekas tadi dilap sama dia. Dan rokoknya dimasukkan tisu. Setelah itu dia menghormati orang Indonesia tadi. Wah itu pukulan tajam. Semenjak itu orang Indonesia tidak. Makanya Syekh Muhammad Abdul itu kan pernah mengatakan, ketika saya di Paris, saya tidak melihat orang Islam, tapi saya melihat Islam di sini. Tapi ketika saya di Indonesia, saya tidak melihat, saya melihat banyak orang Islam, tapi saya tidak melihat Islam di sini. Jadi kan tajam ini. Contoh aja ya, sandal aja. Coba budaya rapi, pernah nggak kita praktekkan pada anak kita? Ini loh Bu, budaya tertib. Guru di Jepang, ketika anak-anak masuk, itu sengaja dipurat-palit. Dipurat-palit apa dipurat-palit? Diacak-acak. Nah, kemudian anak-anak diajak masuk. Nah, loh, tanpa disuruh langsung. Nah, ini karakter ini. Jadi golden age itu anak usia 1-5 tahun itu dibentuk seperti ini. Jadi mindset otaknya itu mindset karakter. Nah ini praktek. Ada orang tua masuk bis. Nah praktek langsung Pak. Nah dia pegang atas, simulasi. Loh ini loh. Tapi di Indonesia anak kita diajarin apa? Terus diajarin moco, diajarin hitung-hitungan. Sudah takut seperti itu. Nah ada orang hamil kan? Nah ini simulasi benar itu. Makanya kalau kita merujuk pada WHO, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, sehat itu ada 4 Bu Pak. 1 sehat fisiknya anak kita itu sehat. Yang kedua adalah sehat spiritual, jasmani, rohani, spiritual. Nah pertanyaannya, fisiknya anak yang awak diri kita di sini ya apa saiki? Matanya, livernya, yang harusnya mereka tidur sebelum jam 11. Karena apa? Jam 11 kan sudah detox liver itu. Jangan boleh cek, liver itu tugasnya banyak loh. Kalau jantung kan memompa, mengalirkan darah, lambung juga kan begitu banyak, paru-paru juga. Tapi kalau liver, masya Allah. Dan kalau livernya sudah kena apa yang terjadi Pak Bu? Kalau livernya sudah kena, hah? Apa Pak? Kalau livernya sudah berusak, kena apa? Hah? Hepatitis bisa, apalagi Pak? Gula darah bisa ya? Nah gitu. Jadi kalau sudah livernya yang kena ini bahaya. Dan liver dan anak sekarang itu jangan dianggap remeh loh. Mereka itu jam 11 belum tidur, jam 12 belum tidur. Nek gak percaya Bu Pak, monggo sesekali jenengan ojo turu jam 11, jenengan keliling nong daerah gedung apa Ibu, karepe gubernuran nong di mana ya Pak? Karep nong itu. Iya Pak. Saya itu kalau pulang Perawai ya, kadang itu saya nggak mau pulang dulu, saya mau keliling dulu. Jadi ada 6 bus. Ya Allah ya anaknya sopo ini. Tangan wedok ini Bu Pak, ya Allah Pak. Itu sehat spiritualnya lemah. Belum lagi sehat mental, gampang baper, gampang bucin, gampang malas, gampang tersinggung. Ini PR bersama. Kenapa saya harus kursi Ustaz? Ada ayatnya itu. Dan yang keempat itu adalah sehat sosial kayak ini. Masih ingat sehat apa tadi? Sehat fisik, sehat spiritual, sehat mental, sehat sosial. Nek duwe anak
Ana wong tuwa nyirami kembang, terus anake nyapa, "Assalamualaikum Om." Oh, pinter arek jenengan. Saiki. Kenal lah enggak? Nopo ae iki saiki, Pak. Saya ini gurunya awak dhewe, gurunya anaknya awak dhewe TK itu gak ngajari nyopo. Kalau ada orang tua, kita nyapa ya, boleh dipanggil Uti, Engkung, apa lagi? Pak Eyang, Yangkung, Pak D, Pak Ahmad, Om, Tante, Mas, Kak, gitu ya. Coba kita simulasi. Coba itu simulasi. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Ada saya kan ngaku bludus. Berbuoma, baik berbuoma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, dibuka pintunya, ada tamu. Dibuka. Mbak, wis, mari kita apa nih? HP. Itu cerdas atau sehat sosial? Sehat sosial. Ini harus dibentuk. Kalau nggak dibentuk, engko sing kerja bakti kaya awak dhewe iki wis gak ono. Ana wong kecelakaan gak ditulung tapi digawe apa? Status. Konten. Iya. Ini PR bersama. Ini masih ya, masih Cina sekarang. Ini yang Cina. Kemandiriannya diajari masak, arek saiki gawe tali sepatu wae gak iso. Ayo, gak jajanan jobo, mangahan opo ae. Iya kan? Tuh. Dan luar biasanya mereka itu kalau didoktrin buku atau apa mainan, buku atau apa, doktrinnya kuat Bu Pak. Dan didoktrin mulai kecil. Kalau mulai kecil didoktrin mereka itu kuat dan tertanam gitu seperti ini. Capek nggak? Capek. Pilih mana? Bata apa buku? Karena apa? Kalau dia nggak pilih buku, dia akan bekerja keras seperti yang dirasakan sekarang ini. Nah ini loh yang nggak ditanamkan guru-guru kita. Dan ingat, negara kita itu dihancurkan belum tentu pakai senjata, tapi anak mudanya Hancurkan. rusak. Anak muda kita itu dirusak. Yang mulai kecil dirusak. Si sepuh-sepuh biar noai paling sekian puluh tahun guys, udah lagi ada 6 gitu dirusak. Dan mohon maaf, kita dibentuk itu konsumtif. HP ke Cina, laptop ke Amerika, sepeda motor ke Jepang, mobil ke luar negeri. Loh, kenapa sih kita nggak bisa buat HP sendiri? Betapa senangnya saya waktu itu ada mobil SMK. Angin. Iya. Ono uang nemokno bahan bakar teko air laut, hari ngono ilang. Ono arek Aceh umur 14 tahun nemokno listrik teko pohon gedondong, hari ngono yo ilang. Sampai terakhir ini Bu Ida Daya bisa ngobati bisa ngobati apa tulang patah itu, mari ngono apa? Hilang Bu saya. Loh iya kan, Bu Ida Daya dijano. Engko dokter-dokter sing kuliah sampai ratusan juta enggak? Payu. Enggak payu. Indonesia itu orang pinter-pinter loh asli ini. Tapi ya mohon maaf, kalau di uji dengan PISA itu semacam asesmen internasional. Ada 81 negara yang ikut. Jadi literasi, numerasi, sama sains kita itu hanya di urutan 69 dari 80 atau 81 negara. Miris.
Karena saya tidak gelem maca buku. Tapi kalau Cina luar biasa, kan ini ya. Ini loh, saya kecil dari mana? Loh, suara loh, lengkoh loh, loh, harga SD loh, Pak. Kalah anak awak dewi, awaknya dewi gadgetan nih. Monggo dicek, Amerika sudah mengurangi gadget, Australia, Swedia, Finlandia sebagai pendidikan terbaik sudah mengurangi gadget. Dunia tanpa gadget mereka eksplor, komunikasi luar biasa. Dan sekarang ini kenapa harus saya sampaikan? Kita sekarang eranya sudah berbeda. Monggo Pak Sugeng. Jadi kita sekarang Bapak Ibu masuk di era 5.0. Seperti ini. Bangun tidur, paket yang ngantarkan drone. Nah itu kan sudah 5.0. Jangan mungkin berpikir AI itu adalah memudahkan tugas manusia. Bukan, kayak ini loh. Kulkas bisa diajak bicara, bisa memproduksi air minum sendiri. Mau minta jus apa aja? Mau pesen apa? Aku pesen ini di toko swalayan. Langsung connect. Nah, AI memudahkan tugas manusia. Iya saya jawab. Tapi maaf, bukan memudahkan, nanti AI akan menggantikan tugas manusia. Gak ada uang, semuanya pakai uang digital, tinggal beginikan saja. Nanti kita lihat bisnya pun tanpa sopir. Nah, gak ada sopir, ya. Dan ini era ini ditemukan di Jepang tahun 2019. Nah ini harus kita mulai sekarang. Coba ingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Kita dulu masuk di era 3.0, kita tuh dibentuk oleh orang tua kita dan dibentuk oleh sekolah kita. Jadi seorang pegawai. Bahkan lulus kuliah kita sibuk cari koran apa namanya? Jawab pos. Golek lowongan pekerjaan. Nek gak dadi security, dadi buruh pabrik, dadi pegawai bank, apa nek dadi kantoran. Betul ya? Betul. Tapi masuk di era 4.0 terjadi PHK besar-besaran. Tenaga manusia digantikan tenaga Mesin. Srintex kemarin memecat berapa? 8.000. 10.000. 10.000. Lu ngono iku lho gak ono sing mikir. Harus mulai mikir ke sana. Wah, ini bahaya ini. Lihat di Jerman ngono bahaya. Bahkan Elon Musk itu seorang miliarder. Kalau saya ngomong jenengan ngomong lah podo karo anu iki perang suara gitu nih. Gantian nggih Bu nggih. Saya ini ngeman suara Bu, soalnya mulai pagi tadi Bu, betul Arkom sama anak-anak. Ya mohon izin ya Bu, ini juga untuk generasi kita. Jadi Elon Musk itu miliarder. Majalah Forbes tahun 2024 dinobatkan sebagai miliarder terkaya di dunia. Pemilik Tesla, pemilik Maxos X, pemilik apa itu saya nggak ingat itu. Starlink. Banyak ya. Satelit. Dan dia itu beli X itu sebesar 44 miliar US dollar. Itu berapa triliun itu? Kuadriliun. Iya. Keren itu. Bahkan Donald Trump dia itu beli X itu hanya sekedar mengaktifkan akunnya Donald Trump, bayangkan. Elon Musk itu kalau mau mencari karyawan bebas, bahkan CEO-nya Twitter dipecat sama dia. Dan dia sudah buat robot di mana robot itu bisa menjaga gudang, bisa menjaga pabrik. Kan sudah mulai itu digeser. Jepang juga bicara teknologi, Cina apalagi, ya kan Rusia apalagi. Negara kita kok itu gak oleh maju, gak oleh pinter.
Ini sampai kapan kita terkekang seperti ini? Ayo bilang kita merdeka. Nah, mulai mikir. Nah, kenapa? Ini ayatnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullah. Panggilan takwa itu 2 kali. Jadi kalau kita ini ayat ini kita tafsirkan, kita ditegaskan oleh Allah kembali bertakwa. 1 bulan berpuasa la'allakum tattaqun. Makanya istilah man shoma man qoma itu pasti nanti endingnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lah arek saiki poso yo gak tenanan. Salat yo gak ajeg. Maca Quran yo gak ono. Coba jenengan cek Quran surat Fatir ayat 29. Itu jelas Allah nyebut amalan akhirat impactnya kepada keuntungan dunia. Apa itu? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Indah kata Allah. Maca Quran ya anak awak dhewe juaran. Wong tua belum tentu maca Quran. Bahkan di Cina itu Bapak Ibu sekalian, kalau mereka itu nunggu kereta, mereka itu nggak buka HP. Dengan indahnya kaki mereka itu disilang begini loh. Benar-benar luar biasa. Nanti saya tunjukkan supirnya. Luar biasa. Jepang, Cina. Bahkan kalau buang sampah saja, sampahnya organik sendiri, anorganik sendiri. Kalau dia salah memilah itu kena denda. Makanya kresek apa itu? Kresek sampahnya itu ada namanya Bapak Ibu. Dan mohon maaf, anak muda kita itu sudah mengok saja nih. Sampai muncul tagar apa? Kabur dulu. Kabur aja dulu. Betul ya? Betul. Nah ini yang kedua ayat ini sebenarnya kita itu diwanti-wanti sama Allah loh. Kenapa? Karena yang kita lakukan ya, karena yang kita lakukan, kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kita disuruh muhasabah. Imam, ceramahmu itu ono manfaatnya tangga, ono untungnya tangga. Engkau pas ceramahmu pajak kayak normatif, ayo. Gak membangun belas, gak mencerahkan belas. Ketua ini, kepala ini, kamu sudah berbuat apa kamu? Itu ditanya terus itu. Dan persiapan untuk hari esok, libur ini adalah hari akhir, betul ya? Yeah. Tapi mohon maaf, nggak usah nunggu hari akhir. Contoh ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Poso iku mau supaya takwa. Nah, ciri wong takwa di Al-Imran 133 disebutkan di 134 apa? Alladzina yunfikuna fis sarra. Kembali lagi kan sedekah. Jadi saja nih amalan sedekah, amalan sholat, amalan baca Quran, amalan apa nih? Iku saja nih kesehatan papat ini oleh kabeh. Contoh sholat, Allahu Akbar gerak, spiritualnya oleh, mentalnya oleh, sosialnya oleh, kan ketemu. Tadarus juga begitu, sosialnya oleh. Tapi arek nom saiki abot. Iki gak harus sing gagal iku sekolah apa sing gagal iku wong tuane? Apa terlalu kuat lingkungan? Kabeh. Betul. Kepala sekolah itu catat aja Mas Gun. Mohon pecatnya Mas Gun. Kepala sekolah ganti aja. Dosa es dulu, mohon maaf. Saya kalau di SMP Muhammadiyah 7 yang saya utamakan saya takut hisapnya itu berat. Bahkan saking perhatiannya orang tua, Ustazah, kalau ke kesiswaan, saya mau lapor ke wali kelas, dikirim videonya. Jadi orang arek wedok itu mulai ngombe arak Bali, saya baru tahu ada arak Bali. Loh aku loh gak selamat kalah biar arek. Ono jenenge arak Bali, dioplos karo extra jos.
Ada wedok, potongan ndok, lagi konten, ya Allah, barang ketemu sekolah nih, Ustaz saya hilang sudah, dan lain sebagainya. Dia bingung, kok tahu ya? Tapi masalahnya guru-guru saya ini gak open sampai arek-arek. Oh, dilapor polisi. Iya. Kalau kita jujur ya, lihat fotonya Ki Hajar Dewantoro, kopian, jas-jasan, dasian, elegan dan benar-benar guru bangsa. Budi Utomo, Ahmad Dahlan, guru-guru bangsa kita, barang guru saya ini. Ini sampai beli. Iya. Loh, ini serius loh, ini penyakit sudah. Betul. Ayo, mau gimana kita? Pemimpin kita tuh harus bisa membaca ini. Tanggung jawab, kita waktunya sadar dan waktunya memperbaiki diri. Nah, ini laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ini tugasnya Rasul yang diutus ke umatnya. Ada 3 tugasnya diutus umat. Kalau saya kontekstualkan tugasnya Rasul sama dengan Rasul sebagai guru untuk umatnya. Nah, tugasnya orang tua kepada anaknya apa itu? Yatslu alaihim ayati. Bacakan kepada anak kita ayat-ayat Allah. Dan indahnya menggunakan fi'il mudhari. Yatsala, yatslu, tilawah. Qara, yaqra'u, iqra. Allah enggak pakai kata gitu. Allah enggak pakai yaqra'u alaihim, tapi pakai kata yatslu. Si ngerti bahasa Arab pasti ngomong, iya ya. Kok pakai kata yatslu, kok gak yaqra'u? Ternyata yatslu di sini. Ayo, ajaran maca anak sampean. Aku besok maca Pak Ustaz. Ya sekolahnya sekolah Muhammadiyah. Ayo, ajaran terjemahane. Mboten saged Pak Ustaz di apa sih iki? Oh, iki. Ayo, kandungannya apa? Mboten semerang kula Pak Ustaz. Ayo diamalno. Aduh, mboten kiat kula Pak Ustaz. Kadang gurune tenanan, didike tenanan, tiba nonong omah wong tua gak padha karo programe sekolah. Lha ana wong tua ngenten Pak Sugeng. Kenapa kamu berbuat gitu nak? Kamu gak takut tak sama ayam? Apa jawabannya? Ayah saya juga begitu kok Pak Ustaz. Begitu gimana? Ayah saya loh selingkuh sama tante. Ya Allah. Saya setuju. Anak janda, anak 5, menikah dengan suami pertama, cerainya masih hidup. Saya kayak janda Bu. Loh, mohon maaf, saya turun dari Masjid Muhajirin daerah Duku Kupang. Ada seorang hakim itu nyalami saya. Saya buka datanya itu, orangnya bilang, bener Ustaz, sekarang perceraian lebih tinggi daripada pernikahan. Banyak orang tua mengajukan pernikahan usia dini untuk anaknya. Kasusnya banyak, KDRT, perselingkuhan, ekonomi. Jadi ibu-ibu ini mengeluh, Ustaz, saya ampun, saya nggak bisa didik anak saya. Loh kenapa Bu? Saya terkesini banyak ikut-ikutan. Menikah lagi, yang kedua meninggal dunia. Jadi ini ibu-ibu yang suaminya masih hidup, ya tolong benar-benar dijaga apa? Kesehatannya. Sehat fisiknya, sehat spiritualnya, sehat mentalnya, sehat sosialnya. Mana sejikas Pak Slamet? Sehat Duite. finansialnya. Ya itu ya tugasnya. Terus apa yang kedua? Wa yuzakkihim. Apa itu? Allah pakai kata zakah, sucikan, bukan wa yutahhiruhum, bukan. Ini loh kalimat-kalimat yang kalau kita selami indah sekali Allah kasih itu. Apa itu sucikan? Anak sampean aja gampang baperan nah. Aja aku dibully temanmu. Dibully gimana sih saya? Aku dibully temanku mah. Dibully. Aku lo bilang ini katanya tompel Mas. Oh, kamu digojloki. Apa itu gojloki Mas? Enggak tahu dia.
Akhirnya apa? Nek SD, wong tua cek kamu, mohon maaf, wali kelas saya mau komplain. Ada apa bunda? Anak saya dibully. Nah, nek wis SMP, gak oleh wong tua iku mudhun. Jarno arek iku nyelesekno masalah dhewe. Betul. Ini kepemimpinan. Umur 14 tahun benturkan dia dengan masalah. Nek didik dibantu, mentalnya tempe, mentalnya lemah. Apa mana saiki mentalnya mental pembantu. Apa leren dikongkon, sinau leren dikongkon, nang masjid leren dikongkon, sahur leren dikongkon, pangan ae leren di. Nah, mangan kono lele kok ambil terus saya kayak mau. Kora-kora leren dikongkon, umba-umba leren dikongkon. Nek SD dibina bubuk dilayani gak apa. Tapi nek wis umur 14 tahun stop. SMP stop. Biarkan dia berbenturan. Jangan tahu di mana. Tahu pohon bambu kan? Tahu. Iya. Saking kuatnya pohon bambu, Pak. Karena angin itu udah gak cukup, paling doyong. Karena angin ono doyong loro. Karena angin soalnya apa? Pohon bambu itu sebelum tumbuh, dia menghujamkan dulu akarnya ke bawah. Sampai kuat. Saking kuatnya digawe omah, digawe jembatan, digawe mageri laut. Iya. Saking kuatnya. Tapi hebatnya bambu kayak jenengan orang-orang hebat ini. Dia sebelum meninggal atau dipatahkan oleh manusia, dia sudah menyiapkan Akar. tunasnya. Wahai bapak-bapak sekalian, jenengan ini orang pilihan. Saya Balik Muhammadiyah punya harapan besar. Anak-anak jenengan jangan jadi anak yang biasa saja. Jadikan dia anak-anak hebat. Nanti kalau 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, semuanya matanya anak-anak sudah begini. Soalnya harus kena apa? Kontaminasi HP. Tapi anak jenengan gagah, mentalnya terbentuk. Dilatih, benar dilatih. Ikutan Bapak Suci, setiap pagi diajak berlari, keren gitu loh. Mentalnya benar mental petarung gitu. Nah, ayat ketiga apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah yang terkandung di dalamnya, baik dalam bentuk perintah, larangan maupun cerita-cerita di dalamnya. Cerita Nabi Adam habis makan buah kuldi diusir ke Bumi. Terus sampai pada pembunuhan Habil, ya kan? Pernikahan sebelumnya ada pernikahan, Iklima lahir bersama dengan Qabil, Labuda lahir bersama dengan Habil, pernikahan Islam itu semua itu hikmah. Nah itu ceritakan. Nah Bapak Ibu saya percepat. Yang perlu kita tanamkan kepada anak kita mental petarung. Apa itu mental petarung? Motivasinya tinggi untuk belajar. Motivasi tinggi dari mana ini? Dari keteladanan. Boleh menggunakan HP, boleh, tapi tolong dibatasi. Jadi kalau mau lihat psikologinya anak boleh pegang HP itu 14 tahun. Tapi anak 6 bulan itu sudah pegang apa? iPad. Anak 2 tahun boleh pegang HP itu pun hanya 1 jam. Jangan cek coba literasinya. Hanya boleh 1 jam. Kemudian disiplin dan terorganisir dalam mengatur waktu belajar. Ajarkan dan mohon maaf, terutama anak yang golongan darah O. Kalau golongan darah A itu rajin, rigid, disiplin, teratur. Kalau golongan darah O ini kadang itu dia terorganisir, meledak-meledak, sumbu pendek, semua dikerjakan semua, seolah dia bisa. Iya, golongan darah O. Apa mana bapak O ketemu karo ibu O, apa mana kayak kapal pecah. Pod berkaku. Ada nggak di sini O ketemu O? Yang banyak kayaknya O ketemu B ya? Iya benar ya? O sama B, O B lah. Kemudian pantang menyerah menghadapi kesulitan. Biarkan dia menyelesaikan masalah. Contoh begini, biarkan anak memilih. Ada kadang pertanyaan yang remeh.
Kak mau makan apa? Terserah Mak, jangan. Itu tidak mendidik anak untuk bisa memilih memutuskan. Kak pilih sepatu yang mana? Terserah Mak, jangan. Biarkan dia mandiri. Biarkan dia memilih. Kalau pilihannya salah, ajak diskusi. Kalau ini nanti resikonya seperti ini. Kalau ini seperti ini. Kakak nanti SMP mau sekolah di mana? Di sini Mak. Nah, kalau di sini ini plusnya, ini minusnya. Kalau di sini ini plusnya, ini minusnya. Dan mohon maaf anak saya pondokkan. Kalau pilih Muhammadiyah, coba saya tanya jujur, kita kan keluarga sendiri ya. Muhammadiyah mana sih setelah sholat anaknya ketik? Muhammadiyah mana sih anak tanpa di situ setelah sholat dia langsung buka Quran, dia nambah hafalan? Belum. Kalah kita. Muhammadiyah mana sih hafalannya bagus, kitabnya bagus, wawasan sains, teknologi dan bahasanya bagus. Bikin tugas bersama. Dan Nagel itu sebagai pusat peradaban baru. Jadi kalau bicara puncak, bicara Nagel itu sudah go internasional. Bahkan maaf ya ini kan orang Nagel. Ini mungkin kalimatnya kenapa Mas? Kasihan bapaknya di nanti mari ini kasihan bapaknya ya. Maaf ya, jangan marah ya. Haram hukumnya anak yang sekolah di Komplek Puncak gak bisa baca Quran. Bener. Haram hukumnya dia nanti lulus gak membesarkan atau gak masuk persyaratan. Doktrinnya harus kuat. Coba kalau mau survei, berapa yang dari Mudipat yang bisa baca Quran? Coba kalau mau survei, berapa dari SMP 5 atau Semangda yang bisa baca Quran? Itu harus by data. Karena teknologi AI atau 5.0 itu sudah bukan reka-reka, tapi berbasis data atau big data. Jadi buat evaluasi. Loh, sekolah ini sekolah besar, kok sing muncul kok tarian toh, kok sing muncul kok bahasa-bahasa toh, mana yang Islamiknya sama teknologinya? Dulu kita gara-gara aliran Mu'tazilah dia, aliran rasional dia, ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, ada apa lagi? Al-Jabar. Itu loh ilmuwan kita. Harusnya dari Nagel itu lahir para ilmuwan. Duwe ono. Banyak penemuan, banyak ilmuwan sing gendeng sidik. Beneran. Saya tuh gemes tuh. Saya kok duit lu wis oleh. Arek background-nya pinter-pinter, arek bocah ini. Pinter-pinter. Ya kadang sih ya mungkin apa perlu pembenahan. Ini maaf saya nggak maksud ya, karena keluarga sendiri ya, keluarga sendiri. Istri saya juga ngajar di Semangga soalnya. Kita evaluasi bersama. Muhammadiyah Surabaya itu begitu. Kuliah ketemu arek Salafi dijak debat, mundur. Ketemu sekolah Kristen dijak pamer teknologi, mundur. Walhamdulillah semua dapat tigot kita itu apa? Kan untuk hari esok, tidak usah tunggu hari esok. Contoh, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah bagimu surga. Betul ya? Betul. Surga mana yang dimaksud? Ngenteni mati? Tidak. Ternyata wong nek ngamuk, imune ku mudhun. Tapi nek wong bahagia, hormone munggah, ada hormon dopamin, ada endorfin, ada apa lagi ya? Hormon. Dan hormon itu dibangun lewat makanan, lewat minuman, lewat dengerin musik.
silaturahim. Silaturahim itu memperpanjang usia, itu hadisnya, memperbanyak rezeki. Betul. Ternyata apa? Orang silaturahim, unjung-unjung, berlebaran, ketemu dulur, senang, imunnya munggah, stresnya hilang. Sampai saya kira penemuan, kalau kamu stres, peluklah pohon. Jadi meluk pohon, mencium aroma alam pohon itu stresnya hilang. Padahal Allah suka itu rumus itu. Nabi Muhammad SAW pada saat Amr Husni ditinggal meninggal oleh pamannya, ditinggal meninggal oleh istrinya Khadijah di tahun yang sama, sedihnya luar biasa. Akhirnya dijak healing ke malaikat Jibril. Tapi healingnya kaleng-kaleng. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tapi sakjane iki gak bahas masalah healing. Nek sampean stres kata Allah ya, ini bahasa saya, sholat toh, iku mentalnya bermasalah. Allah. Nek tulang belakangnya loro, sering ulu hati ini sakit. Allahu Akbar, agak lama. Nek gampang darah tinggi, sujudnya agak lama, darah sampai masuk ke sini. Di umur mugis, ini pusatnya ini duduk lagi. Makanya kenapa sih kita kok habis sujud gak langsung berdiri kan? Duduk dulu ya kan? Sama seperti kita bangun tidur, apakah langsung berdiri di? Tidak dulu. Itu hikmah. Nah kembali lagi ya. Nah itu tugas kita sebagai orang tua. Monggo nanti setelah acara ini bener-bener ayo jangan ngagel ya. Pemilik pucang komplek ini besar SDM wis oleh guru-gurunya digiat no gak kaleng-kaleng ya gak kaleng-kaleng golek kaleng-kaleng itu kesalip liyane kesalip genteng kesalip linek pogot SMP 15 kesalip Gadung. Kemudian ajarkan anak kita aktif mencari ilmu dan mengembangkan diri. Ingat Dr. Howard Gardner, ahli psikolog mengatakan ada 8 kecerdasan yang dimiliki manusia. Pak Edi sama-sama mubalek sama saya, tapi Pak Edi punya kecerdasan, beliau itu ahli sejarah, bukan beda. Kemudian sebelahnya sama-sama mubalek, sebelahnya itu ahli fikih, sebelahnya lagi itu ahli apa lagi? Ahli tafsir dan lain sebagainya. Dan anak saya 3, laki semua, kecerdasannya beda-beda. Dan ditanamkan pada anak kita, biarkan dia mengembangkan diri dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Tapi nek arek iku senengane pesimis, gampang bosen, kan duwe motivasi, seringane nunda-nunda tugas, ya kan? Salate molor-molor, di kongkon itu abot awake. Nah, hati-hati, ini generasi mager. Sinau wangel, HP-an terus, hati-hati. Itu indikasi penyakit mager. Nah, mohon maaf, ini silakan dicek. Bener Prof itu, loh bukunya segitu. Petarung bener itu, kan? Makan bisa baca buku. Ayo ada puncak koyo gini. SD, SMP, SMA, ayo dibudayakan literasi mulai sekarang. Tuh, semangat. Sampai jam 9.30 itu pun gak langsung turu. Cini wangi mau tuane dodolan. Loh. Luar biasa di daerah luar negerinya berkembang pesat. Makanya utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis kan ya? Bukan. Tapi yang benar. Nah, sekarang dalam perspektif Quran, ajarkan anak kita itu semangat
ajarkan kerja keras, kasih motivasi, kasih doktrin. Anak kita banyak di doktrin ini. Tugasnya bapak, mohon maaf bapak saya sampaikan, Nong Al-Quran itu Nabi Ibrahim ngomong dengan Nabi Ismail, Nabi Yakub nasihati Yusuf, Luqman nasihati anaknya. Itu semuanya bapak ke anak, ibu enggak. Jadi tugas bapak mendoktrin anak. Bapak aja ada yang pernah ngomong saya itu. Serius pak. Anak Kalidami, daerah Kalidami, ya ketemu saya, dibawa ke unggahan Pak Slamet. Arek CTK Pak, mripate ku banyu ae. Tiba nopo? HP-an. Situke diperiksa no, situke kena silinder, situke minus. Gak nyesel tak wong tuane ya. Ayo, ngomong durung. Sing ibu-ibu sudah jadi putih, cucunya diperhatikan. Terus jangan sampai males ya, apalagi menyerah, dan senantiasa belajar, diatur. Dan dalam perspektif sosial, jadikan anak kita cerdas, kreatif, inovatif, berkontribusi positif dan menjadi teladan bagi pelajar lain. Jadikan ikonik ya, apalagi anaknya tokoh. Terus nek duwe anak, jenengan kan orang-orang hebat. Maaf, mosok kalah mbek wong tembel ban, mosok kalah mbek wong tukang beca, mosok kalah mbek wong tukang gerobak. Jenengan anaknya harus banyak. Saya itu generasi unggul, anak sing akeh. Pak Ustadz yang ngomong cek enak men. Juga di jenengan kita telu. Karena istri saya operasi sesar. Sebenarnya pertama itu enggak sesar. Saya minta 7 ya, Mi. Tapi nggak tega, ya 3 itu bukan. Kemudian apa? Dampak orang mager. Pahamkan kepada anak kita, termasuk kita, nek golek kumpulan, circle. Tapi nanti pada suatu saat nanti, semakin kita tua, kita akan mengurangi teman-teman kita yang tidak berguna. Betul. Dan kita itu sekarang masuk di era gak mau debat, gak mau kumpul dengan orang yang tidak sefrekuensi. Dan anak kita kalau kumpul, suruh dia kumpul dengan temannya yang frekuensinya lebih tinggi, energinya, pinternya, akhlaknya, ilmunya harus lebih tinggi daripada anak kita. Kalau di bawahnya ngomong jadinya. Betul. Termasuk kita, supaya hidup terus itu. Kita pesimis, dikasih motivasi. Jauh yang toksik, yang suka terasani, pesimis. Masalah pesimis itu ini, ya apa ya bisa kayak itu. Terus di masalah berarti soalnya pesimis. Tapi nek koyo Pak Sugeng duwe masalah mesti ngene. Optimis. Jangan lihat rokoknya, lihat gaya berpikirnya. Ini. Lihat gaya berpikirnya, lihat atas. Orang optimis itu lihat atas. Tapi kalau orang pesimis, anak yang introvert, anak yang maaf pecinta warna hitam, yang tiba-tiba ada mobil depan rumah berhenti, coy, dia kan tertawa kan, itu anak-anak introvert, ayo dibangun, gak bisa, kolaborasi, critical thinking, nah ini, jaga kesehatan anak kita. Yang kedua, tanamkan karakter kritis, kreatif. Nah ini bener ini SD Muhammadiyah Nasional kreatif. Ya, kemudian komunikatif, tablik, sifat tablik, komunikatif, dan mampu berkolaborasi. Ingat, nggak ada jaminan anak pinter, orangnya sukses. Kadang dia gak pinter, tapi opo cerdas. Sampai iki sok gombol, koncone akeh. Tambah dia sukses. Malah si pinter-pinter itu mau jadi pegawainya ini mau. Gini apa bener? Ajarkan kolaborasi. Dan sekarang kita masuk di dunia ini, bukan lagi saingan. Kamu saingan sama ini, bukan. Sekarang eranya era kolaborasi. Kalau di majelis kita di PDM, sinergi tabligh dengan dakwah, apa?
pendidikan dengan sosial sinergi. Kemudian izin Bapak Ibu sekalian, tolong minimal anak kita bisa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina. Dan Indonesia itu sudah dipelajari oleh orang-orang luar negeri. Soalnya Indonesia itu negara konsumtif. Makanya Indonesia gak oleh pintar, gak oleh kritis, gak oleh dikai bansos, mancing kayak iwake, gak dikai pancing. Kemudian adaptif terhadap media sosial, dia bisa adaptasi, terhadap digital adaptasi, teknologi adaptasi. Ingat, anak kita dalam sisi teknologi harus pandai, tapi dalam penggunaan teknologi harus bisa bijak, diatur tenanan Bapak Ibu. Nitip ininya ya, matanya nih. Nitip saya. Dan yang terakhir adalah growth mindset, ya, jangan takut gagal. Elon Musk itu mengatakan, saya ini nggak pinter, saya ini bukan pengalaman, saya ini hanya punya satu bekal. Apa bekalnya Pak? Aku iki nek loro, aku kuat nahan. Loro opo? Gagal kan loro, dia kuat nahan. Makanya Elon Musk itu kalau yang lainnya tidur dia masih bekerja. Jangan baca itu artikel tentang Elon Musk itu. Makanya jadi orang terkaya sekarang di dunia. Majalah Forbes tahun 2024. Apa penemu Microsoft itu siapa? Bill Gates kalah saya ini. Jokowi ya kalah ya. Terus terima tantangan. Kak, anterin Umi kemana? Ke pasar. Ayo Umi. Naik apa? Aku dibonceng Umi kan? Enggak, kakak yang bonceng. Enggak. Nah, lagi ya, ada ini. Kak maju ya. Ngapain? Imami? Enggak. Kak maju ya. Ngapain? Tausiah? Enggak. Nah, ini sudah hati-hati. Mentalnya mental gantung. Hati-hati. Bagaimana cara bangun mulai awal? Saya tuh kaget kok anak saya yang kedua. Yang pertama, yang nomor 3 bagian azan di Istiqomah. Yang nomor 1 ngimami. Yang nomor 2 ceramah. Juga gemeter isi gili. Saya SMA itu mulai ceramah gemeter kaki saya. Dan itu kecerdasan yang dimiliki anak kita berbeda-beda. Bangun mulai sekarang. Aku mau mama aja. Kamu, mama aja, takut mah, jangan, suruh maju sendiri, didorong untuk dimotivasi, suka tantangan dan terus belajar. Ini dasar motivasi ada di At-Taubah ayat 105, kemudian Al-Zalzalah 7-8, An-Najm, dan saya tutup dengan kalimat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, suatu hamba, suatu kelompok, suatu negara kalau kaum, hamba, kelompok atau negara itu tidak berusaha mengubah keadaannya sendiri. Untuk Bapak Ibu, sampun gak kroso wis arep 10:30. Terakhir ya, ini lihat ini ya. Oh ini. Culture shock. Maka itu di nyebrang gitu ya, dia mobilnya berhenti, dia diseberangkan ini langsung pergi sini. Mereka kalau kita kan salim ya,
Jepang. Orang Jepang itu privasinya benar-benar jaga. Jenengan nggak boleh kalau ketemu orang Jepang nanya usia berapa, lahir kapan, anak berapa. Mereka nggak senang. Orang Jepang itu paling senang kalau diajak diskusi tentang ini di mana ya tempatnya ya, pemandangan ini seperti apa, itu senang. Tapi kalau terkait privasi, ya dia itu nggak seberapa senang. Itu orang Jepang. Dan orang Jepang itu benar-benar menjunjung tinggi etika. Kita itu seperti itu. Tapi kenapa budaya kita kok hilang? Ini meska ono, ya kan? Kadang-kadang tidak ada bulu gitu. Sudah hilang, ya kan? Ditanamkan saling antara orang tua. Namun ada pertanyaan atau ada sharing? Pak Sugeng mau menambahkan? Atau Pak Slamet? Atau Pak Edi mau menambahkan? Monggo. Gini, ada pertanyaan? Apa wes? Oke, satu aja ya, satu aja. Monggo. Ya, kalau melihat arahan dari Pak Ustadz memang jadi mengenai pribadi yang kreatif, kolaboratif, ya itu sudah harus bekerja sama. Misalkan Jepang dan Indonesia itu dari segi pendidikan kita bagaimana supaya anak kita bisa tingkat turunnya. Ya, ini yang bisa jawab nanti itu Pak Sugeng. Dia ini adalah sekretaris Majelis Dikdasmen. Saya ini penasaran nanti setelah ini gebrakan apa yang dilakukan Pak Sugeng, Pak Edi, Pak Sawan, Pak Budi. Nah, ini orang-orang di out semua. Ayo, dan ingat tadi yang disampaikan Pak Slamet, mengubah peradaban tidak harus nunggu dari sekolah, bisa dari apa? Masjid. Bisa dari masjid. SD Muhammadiyah 18 berdiri SD adalah berawal dari masjid. Berdiri Madinah negara itu berasal dari masjid. Ya, berdiri peradaban di Mekah berasal dari Ka'bah yang ditancapkan di sana. Rumah Allah dulu. Makanya kalau jadi kepala sekolah nggak memperhatikan rumah Allah dulu nggak berkah. Makanya kalau jadi pemimpin atau apapun rumahnya Allah diperhatikan dulu. Selesai segala urusan. Dan saya bilang sama anak saya, Kak, jangan kuliah di Indonesia ya. Kuliah yang jauh sana. Kamu cari apa di Indonesia? Mohon maaf saya bilang begitu. Kalau kamu sukses kembali ke negara kamu. Digetno pisan Pak Ngapunten. Lho ya anak pinter pisan Pak. Itu yang jadi rektornya PBB, Universitas PBB. Sujat Miko ya. Sujat Moko. Sujat Moko itu umur 25 tahun sudah mewakili Indonesia dalam forum PBB. Lho kok mundur ya ini? Wong Indonesia di situ hebat-hebat ya Allah. Ya Allah. Kenapa sekarang kok gak menurun pada anak cucunya? Apa hilang arah ini? Ayo mulai dimikir bareng-bareng. Lali carane. Ya, saya bertugas sebagai kepala SMP 7, sana yang saya lupa. Ya, jenengan bertugas di mana membuat yang tidak di mana-mana tapi di rumah anaknya diubah. Yang di masjid, masjidnya ditata benar-benar dikonsep. Ya, wal tandur nafsum ma qaddamat wattaqullah. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga panjenengan sehat selalu dan senantiasa setiap hari diberikan inovasi baru, semangat baru, pemikiran baru, bagaimana menjadikan anak kita benar-benar berjiwa fighter. Dan ingat, Rasulullah itu jiwanya jiwa Pedagang. fighter, bukan hanya pikirannya, tapi juga fisiknya. Sampai pernah kan Sayyidina Ali latihan pedang menang terus, dia merasa gak ada yang mengalahkan, dipanggil si Ali, Sayyidina Ali sini, ada kok yang bisa ngalahin kamu? Siapa Rasul? Nanti sore datang di balik bukit itu. Sore datang, sudah ada Rasulullah, ada seorang laki-laki pakai penutup apa ini? Cadar. Buka ini. Apa kamu ini masuk Rasulullah? Iya saya. Ayo kita latihan, ayo kita tempur. Kalah dia 3 kali, kalah lagi. Baik saya menyerah, saya kalah. Kamu ini siapa? Dibuka kan? Oh Rasulullah. Pakai
baju zirah berapa beratnya. Ketika perang Uhud berapa banyak darah yang berjatuhan, luar biasa. Ketika berdakwah secara terang-terangan setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, dia akan dilempari batu sama penduduk kaum kafir Quraisy. Luar biasa. Rasulullah meninggal dunia, tapi kita yang meneruskan perjuangannya. Kalau yang lain dunia pada sakit, jangan, kita tidak. Saya masih sehat. Saya akan jadi tentara panjenengan ya. Tanamkan. Saya akan jadi tentara panjenengan. Tanamkan. Kalau kita mati sebagai tentaranya Allah Subhanahu. Tapi ini Taufikur Rahman ya, bukan Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.